Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kembali pada pertemuan yang kelima kita dapat berjumpa. Walaupun masih melalui jaringan, mudah-mudahan Bapak berharap kepada anak-anak semua masih bersemangat dalam setiap mengikuti proses pembelajaran yang Bapak sampaikan di pagi hari. Pada pertemuan yang kelima ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Adapun tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, setelah selesai proses pembelajaran, siswa diharapkan mampu mengetahui dan menceritakan ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Baik untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran di pagi hari ini, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran tahap 2 atau lanjutan tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Pada minggu kemarin kita sudah membicarakan ketabahan Nabi Muhammad terhadap tantangan Abu Lahab, kemudian juga ketabahan Nabi Muhammad terhadap tantangan pembesar kota Mekah, kemudian juga ketabahan atas bujukan Walid bin Mughirah, serta yang keempat kemarin yang kita bicarakan adalah ketabahan atas bujukan Utbah bin Rabi'ah. Maka pada pagi hari ini akan kita lanjutkan pada nomor 5, yaitu tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW atas siksaan kaum kafir Quraisy. Nah, setelah gagal dengan bujukan untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW, ya, kaum kafir Quraisy kemudian mulai menggunakan cara-cara kekerasan. Gagal ya. Baik dari Abu Lahab, baik dari Walid bin Mughirah, baik dari Utbah bin Rabi'ah maupun dari pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy, mereka gagal terhadap keinginan mereka untuk membujuk Nabi Muhammad SAW agar menghentikan dakwahnya. Akhirnya mereka menggunakan cara-cara kekerasan. Salah satu di antaranya adalah mereka menyiksa pengikut Nabi Muhammad SAW berupa dipukul, dicambuk dan tidak diberi makan. Jadi itu salah satu dari hal yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada pengikut Nabi Muhammad agar mereka tidak menjalankan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi dengan cara-cara kekerasan seperti dipukul, dicambuk dan tidak diberi makan. Kemudian yang keenam, ketabahan atas pemboikotan Bani Hashim. Nah, di tengah meningkatnya kekejaman kaum kafir Quraisy, lalu tampillah dua orang singa Arab. Nah, singa Arab itu berarti orangnya hebat yang ada di tanah Arab. Siapa mereka? Mereka adalah Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Dengan masuknya Islam dua orang ini, maka kedudukan umat muslim semakin kuat. Kaum kafir Quraisy tidak semena-mena lagi, tidak berani secara terang-terangan melakukan kekerasan terhadap kaum muslimin setelah masuknya dua orang tokoh dari mereka, yaitu Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Dua orang ini diberi gelar dengan singa Arab. Nah, di samping itu, kaum kafir Quraisy juga beranggapan bahwa Islam itu kuat karena ada dukungan dari Bani Hashim. Di samping dua orang tadi, yaitu Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib, mereka juga beranggapan Islam itu kuat karena ada dukungan dari Bani Hashim. Untuk itu, mereka kaum kafir Quraisy kemudian melarang orang-orang kaum kafir Quraisy untuk berhubungan dengan Bani Hashim. Dengan kata lain, mereka memutuskan hubungan dengan Bani Hashim. Pada tahun ke-7 sampai ke-10 kenabian, kaum kafir Quraisy itu memboikot kaum muslimin.
Ini pemboikotan terhadap Bani Hashim itu terjadi pada tahun ke-7 sampai 10 kenabian. Nah, selama pemboikotan, kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin tidak boleh melakukan jual beli dan pernikahan. Artinya dikat, tidak boleh. Tidak boleh orang-orang kaum kafir Quraisy mengadakan perniagaan dengan kaum muslimin sehingga kaum muslimin menderita kelaparan. Nah, selama pemboikotan, kaum muslimin mengalami penderitaan. Mereka diasingkan di sebuah lembah yaitu namanya lembah Syi'ib yang terletak di Bukit Abu Kubais sebelah timur kota Makkah. Jadi selama pemboikotan kaum muslimin itu mengalami penderitaan, kelaparan dan lain sebagainya. Pemboikotan kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin itu berlangsung selama 3 tahun seperti apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, dimulai pada tahun 7 kenabian sampai 10 kenabian. 7. Ketabahan atas wafatnya paman dan istri Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-10 kenabian, Abu Talib, paman beliau yang selalu mendukung beliau, yang selalu membela beliau, begitu pula dengan istri beliau yang bernama Siti Khadijah, itu meninggal dunia. Jadi Abu Talib dan Siti Khadijah itu meninggal pada tahun ke-10 kenabian setelah berakhirnya pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Nah, meninggalnya dua orang ini, meninggalnya Abu Talib dan Siti Khadijah, meninggalnya paman beliau dan istri beliau, itu membuat hati Nabi Muhammad SAW menjadi bersedih sehingga tahun tersebut dinamakan dengan tahun kesedihan atau yang dikenal dengan Amul Huzun. Tahun kesedihan. Tahun kesedihan itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Nah, selama Nabi berdakwah secara terang-terangan, itu penderitaan dan cobaan yang beliau alami dari hari ke hari semakin banyak, tetapi beliau selalu tetap tabah dan sabar. Nah, ini saja ringkasan materi pembelajaran kita pada pertemuan yang kelima. Mudah-mudahan pertemuan yang kelima ini walaupun ringkas Bapak menyampaikan materi, anak-anak dapat menyimak dengan baik. Tolong dipelajari, itu di buku paketnya ada di halaman 8, halaman 9 dan halaman 10. Adapun kesimpulan pembelajaran kita di pagi hari ini, yang pertama, setelah gagal dengan bujukan kaum kafir Quraisy, setelah gagal dengan bujukan yang dilakukan kaum kafir Quraisy, lalu mereka akhirnya menggunakan cara-cara kekerasan seperti mereka memukul, mencambuk dan tidak memberi makan. Kemudian yang kedua, dua singa Arab yang membela kaum muslimin dari tekanan kaum kafir Quraisy itu adalah Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, dengan masuknya dua orang ini maka Islam semakin kuat. Kemudian 3, pemboikotan terhadap kaum muslimin itu terjadi pada tahun ke-7 kenabian sampai ke-10 kenabian, sehingga akhirnya diketahui bahwasanya lamanya pemboikotan yang dilakukan kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin itu berlangsung selama 3 tahun. Lalu kesimpulan kita yang kelima, Abu Talib dan Siti Khadijah meninggal pada tahun ke-10 kenabian sehingga pada tahun tersebut dinamakan tahun Amul Huzun atau tahun kesedihan. Ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Tolong dipelajari sekali lagi di rumah, dan tolong kesimpulan yang sudah Bapak sampaikan ditulis di buku paketnya. Baik, kita akhiri proses pembelajaran di pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.